Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam tapakaruhun. Alhamdulillah sahabat tapakaruhun yang ada di rumah hari ini, mungkin bukan di awal ya, di pertengahan bulan Ramadan ini kita bisa ketemu lagi, walaupun barusan rencana mau lab, tapi dengan kondisi cuaca mungkin berpengaruh ke sinyal, kami tidak bisa untuk lab. Jadi kami ganti dengan obrolan susulan lewat offline. Mudah-mudahan tidak mengurangi keseruan dari obrolan saya bersama Kidang Yang dan Ki Anom. Jadi hari ini mungkin ada rencana tadinya untuk ngobrol, membahas pengalamannya dulu hingga saat ini sampai kita terjun ke Tapakaruhun untuk menguak tempat-tempat atau peninggalan-peninggalan zaman dulu. Jadi mungkin sahabat yang ada di rumah bisa mengambil sisi baik atau membuang sisi negatifnya dari pengalaman-pengalaman kita di sini. Mungkin saya akan ke Kidang Yang dulu ya, untuk sedikit memberikan sambutan di pertengahan Ramadan ini untuk para sahabat. Silakan Kidang Yang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada malam hari ini kita di sini Tapakaruhun, meskipun tidak semua bisa hadir ya dengan adanya suatu halangan, tapi mudah-mudahan dengan adanya tidak berkumpulnya semua tim ini tidak mengurangi rasa hormat kami, tidak mengurangi kebersamaan kami, dan tidak mengurangi keberkahan bagi kita semua. Dan tak lupa mungkin sholawat dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan alam, yaitu Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kepada para keluarganya, sahabatan, tabiin-tabiinnya, dan insyaallah pada kita semua. Semoga kita semua mendapatkan satu hikmah dari beliau. Para sahabat semua, khusus yang ada di sini, umum dimanapun berada, pada malam ini seperti apa yang tadi Kijin disampaikan, tadinya rencananya malam ini mengadain live ya, langsung live, tapi dengan adanya kondisi atau situasi yang emang tidak mendukung ya, sehingga mungkin kami ini offline. Tapi insya Allah ntar kalau tidak ada halangan, malam Rabu kita mengadakan live, yaitu penelusuran sekaligus penarikan, dan semoga diberikan kelancaran. Tidak lupa, yaitu kami tidak henti-hentinya memohon para warga semua, para sahabat semua untuk selalu mendukung channel Tapakaruhun. Para sahabat semua, di malam yang ke-16 ini khusus bagi kita yang ada di sini, kita ini mengharapkan ridho dan berkah yang Maha Kuasa, yang mana seperti kita tahu malam ke-16 ini insya Allah yaitu mendapatkan pahala dan ganjaran, insya Allah digolongkan dengan
yaitu orang-orang yang bebas, orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, dan insya Allah akan mendapat keberuntungan, mendapatkan surganya Allah. Dan semoga kita semua di malam yang penuh berkah dan istimewa ini senantiasa mendapat selalu keridhaan dan keberkahan ya Allah yang Maha Kuasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sahabat semua, ya mungkin dari saya pribadi berharap selalu ada dalam khusus yaitu tim Tapakaruhun selalu kompak, selalu bersama-sama kebersamaan dalam kita menjalankan rutinitas seperti yang sudah ditugaskan oleh tim Tapakaruhun masing-masing, yang mana kita semua yaitu dengan adanya kebersamaan insya Allah kita semua akan menggapai sesuatu apa yang kita inginkan. Dan tak lupa pula kami pun berharap kepada para sahabat semua yaitu untuk selalu mendoakan kami, mendukung kami dengan adanya selalu ini ya apa namanya ya, terus panteng channel pantang, kami. terus mungkin share, komen atau ya itulah dengan harapan ya gitu semoga kita senantiasa yaitu menggapai apa yang kita inginkan ya. Mungkin itu izin sementara mungkin begitu. Ya, siap kita yang kayak Anom rumah ada yang disampaikan sapa-sapa. Oke. Alhamdulillah ya, walaupun tidak semuanya hadir, tapi kita akan sedikit berbagi cerita dari pengalaman dulu hingga sekarang ya kepada sahabat semua. Jangan terlalu tegang, ini cuma obrolan biasa ya. Itu kamu bos jangan tadi. Bos. Iya jangan ameng dia. Di bos. Oh nyanyiin kopi mah. Sok kumaha. Nah jadi kieu meureun bahasa Indonesia ya jadi kidang ya. Kita kumpul di sini rencananya. Balelo bahasa Indonesia gitu. Kita itu mau ngobrol sama sesepuh juga. Tadinya mau dimulai setelah asar. Tapi berhubung tadi sedikit belum persiapan juga ya. Tapi kedepannya insya Allah lah kita akan menyisihkan waktu untuk ngobrol bersama sesepuh yang insya Allah akan ditentukan dari waktu ya. Mungkin sekarang akan bertanya ke Kidang Yang, mungkin cerita dulu ya sebelum terjun ke dunia sakral ya atau pengungkapan energi seperti ini. Dulu itu kisah Kidang Yang itu seperti apa? Apakah emang dulu sempat ditanya ya, tapi kan belum detail gitu ya cerita Kidang Yang. Dan saya juga sempat bersama-sama waktu lulus sekolah atau waktu sekolah bersama itu waktu SMK kelas 1 baru saya istilahnya gabung berkenalan lebih dekat sama Kidang Yang waktu SMA. Tapi sebelumnya itu kan Kidang Yang itu menjadi guru ngaji saya sebetulnya ya. Waktu saya di SMP atau di SD lah. Waktu bertempat di musola bawah ya di Kang John. Tajuk ya. Jadi Tajuk di rumah Tajuk. Tajuk. Saya mau tanya ke Kidang Yang itu apakah sudah ada firasat menuju ke arah menguak energi seperti ini atau tidak gitu waktu dulu itu? Sebetulnya ya awal mula saya itu tidak begitu memahami, tidak begitu emang hobi ataupun ada cita-cita untuk bisa
berjibaku atau ya apa namanya untuk bisa Peka ke terhadap alam, hal-hal ke hal-hal yang goib lah ya. sifatnya goib, tapi dengan adanya tidak disangka, dengan adanya khilafat atau petunjuk ataupun mimpi, tapi itu menjadi suatu kenyataan sehingga ya mungkin saya bisa seperti ini dengan adanya faktor tidak disangka dan emang tidak di luar dugaan ya rencana. Kalau istilah karomah jauh ya. Kalau karomah itu kan adanya sifatnya di para wali ya. Kalau untuk saya mungkin benar atau gimana, saya juga belum begitu paham betul untuk arah ke sana. Tapi apa-apa yang sekarang saya rasakan, apa-apa yang sekarang saya alami ini, utamanya ya mungkin alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa, ingin saya syukuri dengan segala kekurangan saya, dengan segala keperluan saya, itu tidak lupa semua ini tidak lepas ya, utamanya dukungan dari keluarga ya izinnya. Jadi perjalanannya ini sangat panjang sebetulnya, berliku ya lewat ya tirakat atau gimana itu, seperti apa yang pernah saya sampaikan di podcast waktu itu ya. Mungkin gambarannya seperti itu ya. Kan dulu ini yang sebelum mungkin ke arah kepekaan terhadap goib ya atau energi saat ini gitu. Kan dulu mungkin sempat saya dengar di sini dulu ada perkumpulannya seperti ada apa ya, seperti jalan malam apa ada apa ya, si Paci itu kan Nyai Paci Bapak. Waktu itu kan emang ada di Cigadung itu Hipaci, himpunan pencinta alam Cigadung ya, sama para tokoh sesepuh Cigadung, dan diteruskan sama Hipaba, himpunan pencinta alam Balantrak atau Bandung gitu. Di ya dalamnya kan, itu saya aktif di dalamnya. dari keaktifan itu semenjak apa Kidang yang istilahnya ikut-ikutan, pasti kan masih muda ya. Terlepas dari ikut-ikutan itu, apakah ada hal-hal berbau mistis nggak? Kan dulu itu sempat terdengar berjalan ke pegunungan atau ke tempat-tempat yang sakral. Nah dari perjalanan itu ada hal-hal seperti apa gitu yang dirasakan atau tidak sama sekali? Yang pernah saya alami itu emang banyak ya, sering melihat penampakan atau suara, tapi saya abaikan, maknya ya mah merenan cuman perasaannya, cuma rasaan, jadi tidak begitu dihiraukan. Ya mungkin ini sekedar apa, bayang-bayang atau apa halusinasi, jadi saya abaikan lah seperti itu. Udah gitu kan. Tapi dari semenjak saya ini sakit yang lamanya emang sekian bulan lah, dari situ mulai saya ini jadi nyata terasa gitu kan, seperti apa yang awalnya saya alami, saya merasakannya langsung. Jadi baru dari situ saya muncul keyakinan, oh ini mungkin begitu. Tapi ada di sakit itu apa ada hal yang diingat kan, atau selama ada cerita kemana ditanyakan lah kata bahasa Sunda nama gitu? Banyak sih sebetulnya ke alam-alam yang belum pernah saya kunjungi, alam yang di luar nalar manusia jadi normal. antara nyata dan tidak, antara iya dan tidak, tapi emang saya alami pas posisi saya ingat, saya lagi sakit, begitu saya nggak ini lagi di bawah alam sadar, dibawa lagi ke alam situ. Jadi antara percaya dan enggak, lalu kemudian beberapa bulan kemudian saya sembuh dengan adanya ya mungkin itu tidak diobati ya, dengan adanya ya diam apa, tapi salah satunya ya emang
dengan ada pengurusan salah satu tokoh Cigadung yang guru saya itu Abah dengan telaten. Alhamdulillah dari situ saya syariat ya sembuh. Nah, semenjak itu muncul keanehan demi keanehan yang saya rasakan. Saya bisa misalkan salah satunya bisa menyembuhkan orang sakit gitu kan, karena itu salah satunya. Kok saya bisa begini, kok saya bisa begitu, Antara percaya dan tidak percaya ya. antara percaya dan tidak, tapi emang begitu saya coba kok bisa. Dari situ muncul suatu keyakinan dan mungkin sumbernya, inti sumbernya ya mungkin dari ya keturunan juga mungkin, soalnya dari atas dari ulut dari mungkin ya Runtuyan, dari runtuyan karuhun ya, bawahnya katanya ada garis keturunan, karena bukan ahli spiritual ya katanya. Ya istilah orang yang bisa lah. Bisa lah itu. Yang apa mungkin yang suka dimintain tolong. Cek kalau tema bisa tutungkan betul tentang susah gitu kan. Mencek bahasa Sunda mah kadinya lah. Ya dulu mah saya juga kan sempat sahabat ya, ketika saya mungkin berkumpul sama Kidangyang, Kianom dulu itu sebetulnya tidak ada sih hal seperti ini, apalagi kita unsur penarikannya, apalagi kita main ke tempat-tempat yang serem. Dulu itu cek beja katanya liang gede juga kan, kita pada takutnya kan kata orang dulu suka dilarang kalau main ke tempat gitu kan, ada tongkan gitu sini bisi supaya yeuna anu karitu kan. Emang sih dulu itu kalau main ke situ tiba-tiba kan kalau ada yang katubuh kadupak misalnya, emang kita mah enggak pekanya, tahu-tahu pas di rumah ya ada kejadian gitu, yang emang di luar ini ya, kejadian aneh. Tapi ya alhamdulillah sekarang ini suatu tempat yang tadi disebutkan itu ya alhamdulillah udah bersahabat sama kita ya. Ya mungkin jadi istilahnya ada dengan banyak tapak gitu, tapak kita jadi ledegu kita, misalnya jadi banyak kaki kita ke sana gitu, sering main lah saat ini. Ya kalau dulu mah kan kita istilahnya ya paling kalau pergi berkumpul ngariwat kemana gitu, main-main, tidak ada istilahnya berpikir oh di sini tempatnya ada apa kan, tidak kan, kita hanya berkumpul ya ngaliwat bareng seperti itu mungkinnya. Jadi mungkin bonus kayaknya untuk waktu ke waktu adanya kelebihan Aki. Ini mungkin pengalaman demi pengalaman ya, seperti apa yang kita tahu, guru yang paling berharga itu kan pengalaman ya. Ini dengan adanya pengalaman demi pengalaman dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga bisa mengambil hikmah, suatu hikmah itu yang dirasakan ya salah satunya bisa secara pribadi ini bisa terjawab ya, ini mau arah kemana, mau gimana, mau dipakai kemana itu kan. Itu secara pribadi mungkin umumnya bisa banyak saudara kemanapun kita berada ya, salah satunya yang mungkin ya itu bisa menyembuhkan ya orang-orang gitu kan ya. Terus untuk segi unsur penarikan sebetulnya saya itu emang suka sekali ya, dari waktu saya sering main ke Pelabuhan Ratu, ke Banten, terus mungkin lamanya di Bogor. Waktu itu sama tokoh-tokoh di pelabuhan mencoba ikut menarik suatu mustika atau pusaka. Ternyata benar ada muncul. Awalnya saya memang tidak percaya, tidak yakin kok bisa gini bisa gitu, tapi dengan adanya rasa penasaran ya, sehingga saya bertanya sama ahli tersebut, saya coba dan
sedikitnya bukan bisa ya, dengan itu adanya ya mungkin bonus ya dari yang Maha Kuasa dengan adanya pengalaman yang saya dapati. Ya mungkin hanya pengalaman yang terbaik lah yang bisa kita obrolkan, mungkin dah yang jelek mah janganlah. Mungkin itu hanya pengalaman kita untuk istilahnya kita tidak diulang lagi ya. Mungkin sedikit Kejelekannya mah banyak kan, ya banyak kalau soal bisa dibilang cuma ya itu hanya sebatas kita aja lah. Ya mungkin saya juga sempat terngiang-ngiang itu waktu Aki yang sakit kan, saya juga sering ke rumah Aki ya. Aki sempat bercerita itu Aki itu ya, wah si Najin mimpi asup kali yang gede, non lain kali yang gede, ada petunjuk kata dia, mumpung lagi pada tidur katanya, kalau Akinya lagi posisi berani mungkin mustika yang ada di sana itu bisa keambil. Sempat itu sampai terngiang sampai saat ini, emang sempat bercerita itu apa itu dalam mimpi itu antara mimpi dan enggak, posisinya sifatnya itu saya 2:30 ya, hampir sampai mulai jam 1:30. Dengan adanya ajaran yang saya dapati dari salah satu itunya guru saya, katanya kalau mau wirid itu bagusnya pasnya 1:30 kalau mau, katanya biar bagus, kayaknya posisinya biar pas waktu yang mustajab. Terus sering begitu udah saya jalankan, udah begitu posisi saya wirid kayak mimpi dan enggak, saya itu dibawa ke alam gitu ya, alam goib mungkin bilang gede. Seperti apa yang pernah saya itu disampaikan di podcast yang waktu itu ya, itu lubangnya kecil kan, sekarang juga mungkin masih ada lah itu, kali terus ada apa tuh pohon bambu terus di atasnya ada lubang kecil. Saya masuk, ada kakek sok asup, mah mungkin dia tak asup sok asup sampai begitu masuk teh benar masuk, begitu masuk itu ruangan kayak istana kan, di dalam ada batu yang gede tuh kayak orang bertapa, tapi ada batu merah nyala, terus dilingkai sama ular yang gede kayak ular piton atau gimana ya, ularnya sangat gede lah dilingkar tuh mengpeng sare sok udah cokot hak milik anjeun, sieun sok ulah sieun mengpeng sare nanti sabar sekali. Udah begitu ini saya bangun, ternyata begitu bangun emang saya tidak tidur dalam posisi emang lagi wirid ya dikir itu 2 kali saya alami. Itu mungkin merah delima mustikanya di sana, tapi itu udah 2 kali, nggak tahu 3 kali misalkan ada petunjuk lain ada ya, walau alam saya juga tidak begitu bisa memastikan, tapi yang saya alami seperti itu udah 2 kali saya alami. Ya itu teh pas sebelum Aki ke Bogor sana mah bercerita, soalnya dari situ tuh saya sahabat sempat tidak ketemu lagi sampai susah lah di kontak Ya 20 tahun ya. Dihubungi kesini juga kayak yang bisa hilang, cuma cerita ada kesini tapi pas di ini ke rumah nggak ada, udah pulang lagi ke Bogor susah lah. Mungkin cerita Aki di ini dulu sebentar, saya akan ke Kak Anom dulu. Nah Kak Anom ada pengalaman nggak dulu ya? Wajar-wajar pengalaman juga nggak termasuk yang susah-susah. Soalnya kan Kak Anom mah dewa gitar di malah lebih gitu, zaman band-band kan pasti ikutan ya manggung. Nah, jadi pas selama ngeband mah ya ada awal-awal kan, jadi Ada sih itu tuh ada ngeledak-ngeledak itu gitarnya nggak bunyi. Ada gangguan ya. Gangguan. Terus gimana kelanjutannya? Ya kelanjutannya ya gitu aja lah. Nah, sampai sekarang bubar. Tapi ada hal apa yang sifatnya kelihatan nggak? Ada cuman Pengalaman itu cuman nggak jelas, ada. Terus bisa sekarang mendalami ke di sini gimana ya? Ya satu hobi
Ya keduanya kan teman-teman semua, buat teman-teman bisa berkumpul lagi ya. ya pokoknya mah jadi ada hikmahnya sih ada tapak karun itu. Kita dulu itu udah vakum ya hampir kidang yang 20 tahun ya kita tidak ketemu ya, dari musik, dari kita kumpul ngaliwat, dari kita latihan silat, Kita jalan malam camping jalan ya. malam camping, sampai-sampai ya udah bubar tahu kemana. Tapi sama tetap gitu yuk siap ngaco ya kita ngobrol. Jadi gitu sahabat ya, kita mundar mandir bring kemana kayak ya, saya mah tetap di sini ya. Saya juga mungkin Tapi kan sempat ke Bali katanya berapa jadi bulan? Bali sempat Berapa tahun dah ke Bali? ya 1 tahun lah, 1 tahun. balik ke 3 bulan sekali pulang ya. Kesininya nggak tahu saya juga sih awal mulanya kita di rumah tahu-tahu ada Mang Oe ya. Saya itu pecah silat sebetulnya Ki. Ya, Jadi, sekarang jadi pimpinan satu wah, perguruan ya sekarang ya. jadi apa ngasuh barudak ceritanya. Tahu-tahu kan Aki ke sini juga, saya biasanya mau konsultasi, pengen ngobrol itu masalah yang ngebahas di sini ada persilatan intinya. Dari dulu mungkin alhamdulillah udah ada lagi. Ya, tapi susah gitu untuk ngumpul Aki. Nah, makanya ada Kianom muncul, kita bersama-sama istilahnya berbarengan sama anak asuh di Pamurun. Nah, pas ada wabah kita berhenti mungkin ya total. Nah, adanya tapak karun ya ambil hikmahnya itu tahu-tahu ada itu seperti atau Aki juga alhamdulillah bisa di Bandung lagi, sampai ada jodohnya orang Bandung sampai Aki di sini kan. Dan kita mungkin saya ya ke Mang Ameng bicara udah lama sebetulnya kan Aki juga bahas gimana kalau kita mencoba untuk menguak tempat-tempat sakral atau datang ke tempat yang dikatakan angker atau apa. Udah lama sebetulnya ya, udah bulanan lah ya, bisa terlaksana Agustus ya tahun seberapa mungkin 2000 2007 ya 2007 mungkin bukan 2007 berapa? 2019. Oh 2007 Jawa Ting bulan tuh 7 Agustus itu Agustus 2020. Mungkin udah dengan adanya faktor tidak sengaja ya 2020 ya 2002 hiji 2020 2002 hiji boleh 2020 sekarang baru 7 bulanan lah berarti 8 bulan ya benar ya. Jadi ya Agustus 2002 hiji mah 2002 hiji Agustus ya bikinlah tapak karuhun ya. Tadi sebenarnya dan sengaja sih saya di sini ngobrol sama Kidang Yang dan Mang Ameng ya udah bikin video pertama istilahnya penarikan mustika Mayang Nyimas Mayang Sari ya kalau tidak salah batu ulung ya dapat batu ulung. Nah pas kedua kita itu harus ada petunjuk harus ke lokasi langsung ke Liang Gede. Kita tidak sengaja mungkin ada teman-teman satu hobi juga dulu dipertemukan jadi ajak ya alhamdulillah ikut juga bertemu juga sama Mang Anom di perjalanan ya diajak juga ya. Kita sampai akhirnya kita mempunyai tim tapak karuhun. Nah itu mungkin hikmah dari tapak karuhun bisa mempersatukan lagi kembali kami. Nah, sampai kita hari ini tetap gitu ya kita berkumpul membahas tempat-tempat yang angker jadinya. Jadi bukan orang apa harus sama main rekreasi ini makan main ke tempat angker ini. Jadi pengalaman unik apa aja Kiano selama di Tapak Karun? ya lumayan sih pengalaman itu. Yang paling jahil ini Iya. tempat di mana yang dirasakan ini? Di sana di Siliwangi Di Siliwangi. ya, jalan Siliwangi
Itu apa yang dirasakan? Ya itu mah kelihatan ada ngirimnya gitu. Waktu dia nyari ya Iya. kayaknya. Ada sosok gede katanya. Nah itu sahabat mungkin yang dirasakan Ki Anum. Kalau saya mah yang waktu di rumah kosong di yang di sini di Limbo. Ketika saya bawa air atau apa, saya itu kan diem nih. Tahu-tahu Ki kaki saya itu ada yang kayak menarik-tarik. Apa sih saya teh? Saya teh di peskeun di tajongkeun itu. Dilihat dengan ada kucingnya. Apa sih saya teh? Kemudian ya mau inilah ngasih sinyal bahwa ada, kemudian ngasih tahu. Nah mungkin itu yang dirasakan sama saya. Gak tahu Aki yang waktu penarikan waktu di mana Ki yang terkesan sangat berat. Ya mungkin kalau saya rasakan ya pernah saya narik itu, kalau dibilang ya dulu sebelum bikin video ya, mungkin di Sukabumi waktu penarikan pusakanya berorong ya. Itu kan pusakanya segini panjang, itu emang sangat berat sekali, kuat sekali. Tapi itu dulu saya belum bikin video, waktu ikut sama orang Pelabuhan. Tapi kalau di Tapak Karun mungkin yang saya lumayan saya berat dirasakan Ya ya, juga jumpalik atau ya itu di sampai yang gede kayaknya. Oh yang ini apa kepala A. Yang Kayak keris kayak tarik bukan ya? keris ya, keris Keris. lu 7 kalau nggak salah. Ya sempat kita juga tidak bisa hari itu. Ya kata petunjuk Pak katanya di sini lagi pesta gitu ya. Itu kan sampai 2 kali ya. Yang pertama kan nggak bisa, kedua kali baru itu Ya. mungkin ya itu yang saya rasakan lumayan berat gitu. Ya gitu sih sahabat cerita dari perjalanan dulu sampai hari ini ya. Ya mungkin tidak segampang yang dibayangkan dengan segala risiko mungkin ya yang kita bawa dari rumah ke lokasi. Ya, intinya kita berdoa supaya kita kembali lagi diberi keselamatan. Soalnya emang sih risikonya Ki ya. Ya risikonya kan misalkan yang pertama kita ke lokasi tersebut itu dengan adanya tantangan yang pertama mungkin kita meninggalkan orang-orang tercinta di rumah ya, anak istri ya. Itu pun harus ada izin anak istri. Terus yang kedua mungkin di medan yang kita telusuri itu kan misalkan ada berhala itu semacam ada binatang melata di bawah, kita harus waspada ya. Terus dengan adanya benturan energi dari lokasi tersebut ya, energi yang emang ada yang biasa, ada yang kuat, dari energi dari makhluk apa untuk perwujudan pusaka itu kan lumayan kuat ya. Jadi emang kita harus bisa benar-benar mengantisipasinya. Sebelumnya kita harus bisa mengantisipasi, yaitu salah satunya kekuatan doa ya. Makanya kita sebelum berangkat kan kita selalu mengadakan doa gitu. Lokasi doa juga, udah beres doa juga. Ini kan seperti kita tahu senjata yang paling ampuh hanya doa, tidak lebih ampuh daripada doa. Itu senjata yang paling ampuh doa. Makanya kita selalu disertakan dengan doa kemanapun kita mau berangkat atau udah di lokasi atau udah beres ya. Ya mungkin ya begitu Kijin. Jadi kembali sama yang mungkin kita dengan adanya ini ya kejembaran hati ya, kebersihan hati harus kita selalu menyertai sama kita semua ya. Ya intinya kan kita mau pergi itu ya istilahnya ya bukan mengadu nasib ya, istilahnya dijadikan pekerjaan lah untuk menghibur sahabat yang ada di rumah ya. Mungkin dengan segala risiko ya kita sudah siap, dipersiapkan ya. Mungkin mudah-mudahan sahabat terhibur yang ada di rumah. Dan kita juga kan yang dipikirkan tidak kami pribadi, kita juga mendoakan yang di rumah juga agar selalu sama-sama diselamatkan gitu, dilindungi lah sama Allah. Nah, mungkin ada sedikit untuk tip untuk sahabat ya,
hari ini mah kayaknya nggak begitu akan lama dulu lah, karena kita juga tidak persiapan apa secara matang, kalau nggak matang mah ya, karena ini cuma ngobrol biasa tadinya untuk sekedar ngopi sama si Abah, tadinya untuk ngobrol-ngobrol Maaf kita ya. untuk menanyakan pengalaman Abah tadinya. Ini mah jadi kita sambil ngopi-ngopi aja sama Ki Anung sama Ki Dangyang. Ada tip kalau ini mah sahabat misalkan merasakan ada aneh, untuk cara kita selalu yakin bahwa kita itu ibu ya, kalau mereka gimana biar tidak melawan rasa takut lah. Ya, mungkin itu kalau kita bisa merasa takut itu kan kadang ada takut itu sebetulnya bawaan ya, ada bawaan dari lahir atau bawaan dari dengan adanya suatu kejadian, terbentuk suatu kejadian yang di luar dugaan ya, sehingga tadinya pemberani jadi takut. Jadi ya mungkin intinya ya gitu, ya sebelum kita melangkah kemanapun atau kita mau niat apa, yang mungkin itu ya intinya didapat dari doa ya, salah satunya doa yang nominal jumlahnya udah ditentukan gitu Ya. mungkin gitu ya. Yang penting kita benar yakin dengan doa kita. Doa itu kan banyak ya, apa mau bismillah, mau syahadat, mau sholawat, banyak itu yang doa itu yang benar-benar yang emang doa itu emang semuanya manjur ya, yang kita yakini aja gitu kan, dengan doa bismillah juga insya Allah lah. Yang penting intinya kita yakin. Siap. Nah mungkin itu sahabat ya, untuk hari ini mungkin kami tidak bisa lama-lama untuk menemani sahabat. Mungkin kedepannya insya Allah kita akan konsep lagi yang lebih seru dengan obrolan teman-teman yang tidak ada di sini. Mungkin ada pengalaman dari Kiwulung yang saat ini lagi di Tasik ya, dan Ki Irang atau Mencot itu juga kita akan tanya-tanya, kita akan korek pengalamannya di lain waktu. Mungkin mohon maaf ya sahabat apabila hari ini kita ngobrolnya kayak itu kadia kalau didengar mungkin bisa tidak nyambung, bisa nyambung gitu ya. Ala kadar lah ininya, mohon maaf. Tapi mudah-mudahan ada ya keterbatasan kami, ya kekurangan kami, mohon maaf. Ada hal-hal yang bisa diambil hikmahnya dari obrolan kita di sini. Nah, mungkin sedikitlah berbagi cerita saat dulu hingga sekarang ya, seperti itu. Mungkin sebelum saya tutup, saya akan meminta doa kepada Ki Dangyang untuk sahabat. Mudah-mudahan nanti walaupun offline gitu ya, ada yang sakit atau yang lagi kena musibah atau apa, semoga dipermudah dan disembuhkan. Ya, silakan Ki Dangyang untuk pimpin doa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin tadi yang barusan disampaikan ya. Sebelum kita mudah-mudahan ya kita langkah lebih baiknya kita doa bersama ya, secara berbarengan dengan harapan wasilahnya adanya tapakaruhun khusus bagi kita yang ada di sini ya khususnya tapakaruhun. Terus mungkin umumnya para penggemar semuanya dimanapun berada, semoga wasilahnya dengan adanya tapakaruhun yang mungkin khusus berdoa untuk malam ini, semoga yang lagi sakit cepat disembuhkan. Amin. Yang belum punya jodoh ya cepat mendapatkan jodohnya. Misalkan kalau perempuan cepat mendapatkan jodoh yang laki-laki yang soleh, kalau mungkin laki-laki mendapatkan jodoh yang istri yang soleha. Terus misalkan ada yang lagi usaha, mudah-mudahan dilancarkan usahanya. Yang udah maju tambah sukses, yang belum maju mungkin mudah-mudahan cepat mendapatkan keberhasilan.
lagi ada di perjalanan yang jauh dan dekatnya, semoga diberikan senantiasa kesehatan, keselamatan, dan kelancaran. Amin. Dan dengan harapan semoga dengan adanya tim Tapakarun ini senantiasa kita semua selalu mendapatkan ridho dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma taqabbal wa usul sabawa maqaranu maqaran anjimi wa amarana wa masabahna wa mastaghbarna wa nasyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadiyatan wasilatan wa rahmatan najilatan wa barakatan samilatan. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanawwalu bihi al-uqad wa tanfariju bil kurab wa tuhdu bil hawaid wa tunaru bil raqaib wa usulul watimi wa yastasqu gumumu bi wajhil karim wa la liwasawbi fi kulli lamatin wa rafasin dari karimul milak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anjil alaina ma'idatan mina sama'i takununa inna lil awalina wa ayatin min jukna wa daharil wajikin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wa minal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati surat al-Fatihah. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan dan doa yang saya panjatkan. Mohon maaf dengan apa segala kekurangan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat, alhamdulillah acara hari ini ngobrol sama Tapakarun selesai. Jangan lupa nanti malam Rabu ya. Insya Allah akan mengadakan live di lembah penelusuran lembah Tengkorak atau lembah apa itu, pokoknya lah serem pokoknya di lembahnya. Jadi dekat pemakaman gede ada lembah, jadi kayak hutan gitulah, katanya sangat kuat energinya, kita akan kuat, mitosnya seperti apa, makanya panteng terus Tapakarun Cigadung. Jangan lupa share, like, komen, subscribe. Tidak lama-lama saya akan tutup aja ya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi ya. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam Tapakarun. Alhamdulillah.